Oke, halo semuanya, balik lagi sama aku di sini. Jadi di sini aku bakal ngajarin kalian lagi tentang cara menggunakan Scratch dan Python. Ini mungkin jadi pertemuan kita ke-5 atau 6 ya. Nah, jadi di sini kita akan belajar Scratch dan Python mengenai perulangan. Nah, apa sih itu perulangan? Perulangan atau looping itu adalah proses menjalankan satu atau beberapa perintah secara berulang sampai kondisi tertentu terpenuhi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan menghindari penulisan kode yang sama berulang kali. Di dalam perulangan itu ada for dan while. Apa sih bedanya for dan while? Perbedaan utama for dan while itu terletak pada penggunaannya dan pada struktur kontrolnya. For digunakan untuk perulangan yang sudah diketahui jumlahnya atau sudah terstruktur. Dan untuk sebaliknya, kalau while itu digunakan untuk perulangan yang tidak diketahui jumlahnya atau di mana perulangan akan terus berjalan selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, nih kita akan ngasih contoh untuk perulangan for. Jadi for i in range 1,6, jadi dari angka 1 sampai mau ke angka 6, tulis ulang lagi print angka ke strip koma i. Jadi output programnya akan keluar angka 1 sampai 5. Yang yang selanjutnya ada while. Kalau di perulangan while itu ini i sama dengan 1, while i kurang dari sama dengan 5. Nah, terus untuk hasil program pengeluarannya itu karena while sama dengan 5 berarti sampai 5, nggak seperti yang for tadi. Out programnya ini dari angka yang pertama karena i ditambah 1, jadi itu menambah setiap nilai i setiap loopnya. Jadi 1 ditambah 1 2, tambah 1 lagi 3, tambah 1 lagi 4, tambah 1 lagi 5. Nah, sampai di programnya ini while dengan 5. Oke, ini bagian flowchartnya, cara membaca flowchart loop. Ya, awalnya start, terus create index, dan masuk lagi index kurang dari sama dengan 10, kurang dari 10 ya. Terus ya, ini akan print hello ke sampai 10 kali dan menambah satu indeksnya dan akan kembali lagi ke indeks kurang dari 10 ini dan akan selesai programnya. Oke, ini terima kasih. Itu dari saya segini aja. Kita langsung nyoba pada jadi aku udah masuk pada bagian scratch-nya. Jadi di sini kita akan bagian kontrol. Di sini ada namanya repeat biasa dengan repeat until. Nah, dua item ini nih. Apa sih bedanya repeat biasa dengan repeat until? Kalau yang repeat biasa ini, repeat 10, itu mengulang kode sebanyak jumlah yang telah ditentukan. Nah, tapi kalau yang repeat until itu mengulang kode sampai kondisi tertentu terpenuhi. Contohnya deh. Oke. Di sini aku udah buat yang versi repeat biasa. Kayak ini versi repeat biasa. Jadi aku akan dari awal aja.
juga aku akan buat nih. Pertama kalian ke bagian variabel, terus kalian buat variabel dulu, kalian buat counternya dulu di sini agar counter ini hmm, sama aja ke kayak my variabel ya. Jadi set my variabel itu satu, my counter itu satu, terus akan di repeat sebanyak 10 kali join dan akan setelah di repeat eksekusi akan program akan membaca say hi hi 1 sampai 10 dan akan terdelay selama 1 detik dan itu akan selesai programnya. Oke, kita coba aja apakah benar atau tidak. Oke, hi 1, hi 2, hi 3, hi 4, hi 5, hi 6, hi 7, hi 8, hi 9, hi 10 dan selesai. Oke. Ini adalah contoh dari repeat biasa. Terus kalau repeat yang until gimana? Kayaknya sama aja. Ini sama aja. Aduh, tetap begini. Tapi bedanya kita kasih batasan ya. Kasih batasan di sini menggunakan ini kita coba 10 ya. 10. Right? Oke, oke, oke. Kita coba ya. Kita coba run. Hai 1, hai 2, hai 3, hai 4, hai 5, hai 6, hai 7, hai 8, hai 9, hai 10. Selesai. Nah, jadi ini adalah perbedaan menggunakan repeat until dan repeat biasa. Jadi kondisi pengulangannya itu yang repeat biasa itu berdasarkan jumlah iterasi yang telah ditentukan di awal. Dan kalau yang repeat until itu berdasarkan kondisi yang ditentukan di dalam blok. Oke, mungkin kita bakal coba ke Oke coy, jadi kita langsung aja ke bagian repliknya. Kalau eh, loop itu nih, ya kalau loop itu, ini aku nggak pakai loop deh, kita pakai ngetik manual. Kalau ngetik manual kan gini capek nih. Oh ngetik gini, oke, oke ini bakal aku salin dulu nih. Oke, tuh sampai 15. Nah, ini sekitar ada berapa nih? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, bro. Kan yang ketik sendiri kopas, kopas, ngelup gitu. Aduh, lama banget. Bang, kita hapus. Oke, kita ulang dari awal nih. Eh, kita pakai contoh perulangan for dulu ya. Kita pakai for, samain dengan yang ada di PPT tadi. For ya. Hmm, biar aku nggak salah nih. Kita for I in range, oke? I in range. Oke, I in range. Langsung 10. Right? Udah. Terus kita print terus hello ya. Halo. Nah, kita coba. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Aduh, sampai masa saya ngitung sih harus sampai 9 gitu. Aduh, banyak banget kan. Nah, daripada kita
ngitung seperti itu. Di bagian sini setelah kata hello ini selesai, nah, tambah ini nih, tambah nggak usah ngitung satu STR. Ratusan gimana? Capek ya? Udah kayak gitu. Fungsinya ada yang kayak gini ya. Nah, coba ya kita run lagi. Wah, 9. Oke. Aduh, 9. Kenapa 9? Karena eksekusi program itu diawali dari nol. Ini kalau nggak mau nol gimana? Kalau nggak mau nol, di PPT kita cuma tambah I plus, maaf, plus sama dengan 1. Oke, ya. Kita coba. Bentar. Oke, ini biar terbaca. Eh, oh iya, maaf teman-teman. Ternyata ah kalau yang itu hanya bisa di while ya. Aku baru ingat nih. Saya malah lupa sendiri ya. Udah malam nih, aduh. Oh, oke. Jadi kalau contoh yang for itu hanya seperti ini ya teman-teman nih. 0 sampai 9 karena eksekusinya hanya meliputi dari bilangan nol karena eksekusi itu nol sampai bilangan yang ditentukan sampai 10 ya. Jadi ini totalnya jumlah itu harus 10. Oke, mau tahu totalnya benar 10 apa enggak kita coba pakai while ya. Kita tuh pakainya while, pakai while. For kita hapus saja. Nol, dan I itu tadi kurang dari sama dengan kurang dari 10. Terus ya. Udah saya tambah ini. eh Jadi gimana cara buat warna terpenuhi itu adalah satu, ya, coba kita coba masih seperti ini ya teman-teman ya. Oh ini teman-teman, salah di bagian sini ya teman-teman. Ah, jadi ini ternyata saya ngetiknya itu satu bukan i. Jadi kondisinya benar-benar nggak terpenuhi dan kalau berulang sampai 720.000 ya. Itu banyak banget itu. Kita coba dan sudah benar ya. 0 sampai 9 lagi. Jadi ini adalah contoh simpelnya menggunakan for and while. Jadi saya bakal lanjutin eh, ke challenge berikutnya ya. Oke, jadi aku bakal ngurusin ini sebenarnya ini kan masih tugas yang kemarin nih. Nah, kita tuh nggak usah pakai yang namanya ini, baik ini satu, ini kita nggak pakai, baik ini dua, ini kita nggak pakai, karena ini terlalu panjang ya dan ribet teman-teman. Nih, kalian bayangin aja, ah, untuk mengulang semua program ini, kita harus membuat ini sebanyak 3 kali. Kalian bayangin aja seberapa capeknya mengulang seperti ini banyak sampai 3 kali. Nah, jadi di ini kita bakal pakai di variabel lagi, itu pakai index.
variabel baru yaitu variabel indeks. Jadi di sini ini yaitu second, terus kita akan eh, set indeksnya, set indeks ke 1. Aduh, oke. Dan kita akan pakai control repeat yang biasa ini sebanyak 3 kali, yaitu sama sepertinya 3 kali nebak bahan. Dan kita masukkan untuk bilang as bahan 1, tapi di sini kita ganti pakai operator. Kita pakai join apple, banana, dan ini juga. Nah, di sini kita ganti jadi mana indeks. Aku balik indeksnya. Jadi sini kita pertanyakan bahan, dan ini ratanya. Ratanya. Nah, kita harus berubah change bahannya itu change index. Nah, to answer, dan ini udah segini untuk jawab, dan kita harus change score. Oke, ini udah D, dan oke, langsung aja. Shit, salah salah. Oke, kita coba apakah ini akan work. Bahan 1 nasi. Waduh, salah. Ulang. Tebak 3 bahan nasgor. Oke, nasi. Bahan 2 telur. Bahan 3 garam. Ya, game selesai 3 poin. Oke, jadi dari keseluruhan ini saya mendapatkan 100% poin benar ya, teman-teman. Jadi setelah kita menjalankan program itu, program akan membaca. Kita akan mengulang sebanyak 3 kali dengan mempertanyakan sebuah bahan yang ada. Di sini aku ada 6 bahan ingredient yang akan jadi kuis. Jadi karena saya repeat untuk 3 kali, jadi akan ada 3 pertanyaan. Bahan pertama, bahan kedua, dan bahan ketiga secara otomatis. Oke, mungkin akan lanjut ke bagian repliknya ya, teman-teman ya. Langsung aja kita ke bagian repliknya. Oke, jadi kita langsung ke bagian repliknya, teman-teman. Nah, jadi di replik ini kita pernah buat juga yang ini. Sama kita hapus saja dari bahan 3 dan 2-nya kita hapus saja. Jadi ini kita hapus saja. Oke, kita hapus saja. Bedanya apa? Kita sekarang nggak pakai yang namanya bahan 1 lagi. Bahan 1 ataupun ini otomatis yang ntar jadi bahan 1, bahan 2. Nah, kita di sini bakal pakai for, yaitu for i yang ini nggak pakai slot, pencet ya teman-teman. For i yang range kita mau 3, sama seperti di uh, tadi ya. Oke, dan sekarang habis itu udah input bahan, bahan udah terinput, input bahan 1, yaitu kita tambah lagi di sini.
Terus statement mana kita akan isi i plus satu apa gini ya, saya kebiasaan pencet enter nih soalnya keyboardnya emang agak tricky ya. Oke, plus satu akan ditambah lagi eh saya nambah tanya spasi. Alright, dan ya udah, jadi if bahan itu bahan print kamu benar skop satu. Oke, kita coba langsung salah. Input bahan, oh ini minta di tap ya. Oke, kita tap sekali karena nggak mau nih. Oke, kita coba lagi. Tebak bahan asgore. Bahan satu. Satu. Kecap. Waduh. Call error bahan satu is not defined. Oh ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Bahan satu. Bahan satu. Oke, kita coba ulang lagi. Tebak bahan asgore. Bahan satu. Bahan dua. Nasi. Bahan tiga. Ayam. Oke, game selesai 3 poin. List bahan adalah ayam. H. List bahan adalah ayam. Sebentar, teman-teman. Oke. Mm-mm. Mm, mm, mm. Ya, ada kesalahan. Baik itu bahan score. Oke, mungkin di ini kita bakal tambah kata ya, karena kemarin kita kata. Oke, 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 udah benar harusnya. Untuk bahan score, oke. Bahan score satu adalah kasih. Oke, nah, oke, jadi ini benar ya. Jadi tadi kenapa saya tambahin list karena
Di sini terbacanya hanya bahan input ya, jadi bahan input terakhir ya tidak dijabarkan semua pada eh, rangkaian yang paling bawah ya. Jadi kita nggak tahu apa aja sih isinya. Nah, jadi oke mungkin gitu dulu aja video dari aku dari pertemuan hari ini. Saya terima kasih banget udah mau nonton dari awal sampai akhir. Aku Harik, aku pergi. Terima kasih semuanya.